Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Juga di kalangan umat muslim itu sendiri. Jadi rekan-rekan sekalian, tersangka yang kita amankan dengan inisial APB atau Khalil Hasan Baraja yang merupakan ex-napiter, mantan narapidana kasus terorisme 2 kali ditahan 3 tahun dan 13 tahun. Dalam hasil penyelidikan kami, ternyata ada hal yang sangat kontradiktif dari apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan 30 muslimin ormas ini, baik petinggi yang seperti yang kita tangkap maupun petinggi-petinggi yang ada di wilayahnya, yang mengatakan bahwa mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun setelah kami analisis dari penyelidikan ini, kami temukan peristiwa pidana. Ternyata kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ormas ini, baik ormas yang tidak terdaftar maupun ormas yang berbadan hukum, ternyata kegiatan ini sangat bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, mereka memiliki website, kemudian di dalamnya ada YouTube, ada video ceramah mereka, kemudian ada buletin yang setiap bulan diterbitkan, ada penerbitnya di Sukabumi, kemudian juga ada pamflet atau selebaran-selebaran yang setelah kami analisis dari berbagai keterangan kami, baik ahli agama Islam, ya, dalam hal ini literasi Islam dan ideologi Islam, dari teman-teman ahli bahasa, ahli pidana dan sebagainya, menyatakan bahwa ini merupakan delik ataupun perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang ormas dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Nah, di sini yang perlu kami tekankan rekan-rekan sekalian, yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh mereka selama ini bahwa mereka mendukung NKRI dan Pancasila dalam faktanya kegiatannya ini bisa berkembang. Kemudian yang kedua, penindakan kami tidak semata-mata terhadap personnya, bukan terhadap orang yang hidup, tapi organisasinya. Oleh karenanya ini merupakan langkah awal kami tindak terhadap organisasi-organisasi yang ada di tempat yang lain, yang merupakan bagian daripada ormas ini. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami ucapkan terima kasih pada Forkompimda Kota Bandar Lampung, pada Wali Kota, Pak Daniel, Pak Kapolres, dan para ulama yang mendukung kegiatan kami pada pagi ini, dan tentunya kita akan senantiasa konsisten untuk menindak segala bentuk penyimpangan atau pelanggaran undang-undang khususnya dalam ormas yang kaitannya berlawanan dengan Pancasila sebagai negara. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan. Ya. Jadi Pak, ini kan di Lampung kan merupakan banyak basis Islam atau Muslim. Seperti apa kita mengantisipasi itu ke depannya, Pak? Jadi ini hanya entry point. Kita penyidikan berkesinambungan. Jadi kita khusus dalam penyidikan, ini merupakan langkah awal dan kita berkesinambungan. Nanti termasuk pendanaan dan lain sebagainya, kita sudah ada tim yang akan menyelidiki semua. Artinya ini sangat banyak cabangnya dari ormas ini, dan kita analisis secara mendalam itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan kita akan konsisten untuk nanti ke depan. Ya. TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, dan juga ulama bersama-sama untuk menghadapi. Saya kira cukup rekan-rekan sekalian, terima kasih. Kami fokus penyidikan aja, Mas ya. Kami khusus penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum terhadap undang-undang ormas dan penyebaran berita bohong. Terima kasih. BB-nya aja Bang, BB-nya Bang. Barang buktinya apa aja Bang? Sekarang masih ada perbedaan. Terima kasih. Makasih Pak.
Pemirsa, inilah Breaking News Metro TV, saya Leona Samosir. Pemirsa, pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di Bandar Lampung. Inilah suasana kantor pusat Khilafatul Muslimin dan suasana Polresta Bandar Lampung pasca penangkapan Ketua Umum Khilafatul Muslimin. Penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi. Abdul Qadir Hasan Baraja diamankan ke Polresta Kota Bandar Lampung. Sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja. Penangkapan ini diperkirakan dilakukan pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat pagi ini di kantor pusat yang beralamat di Jalan WR Supratman, Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan pemirsa, pagi ini saat ini kita sudah tersambung dengan pengamat terorisme lewat saluran telepon Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Ridwan, kita baru saja mengikuti tadi ada keterangan pers dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki yang menjelaskan bahwa polisi baru saja menahan pemimpin Khilafatul Muslimin. Saya ingin bertanya satu hal dulu, Mas Ridwan. Khilafatul Muslimin ini apakah memang organisasi yang mengusung terbentuknya khilafah, disebut-sebut senada atau senafas dengan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang sudah dibubarkan, atau seperti apa, Mas Ridwan? Ya, memang mereka mempunyai keinginan ya, terutama pimpinannya itu, Abdul Qadir Baraja itu punya keinginan menjadi khilafah. Jadi kalau bedanya dengan HTI, Mas Leo, kalau HTI itu kan dia menginginkan satu pemerintahan khilafah untuk seluruh dunia ya. Ini sama seperti ISIS ya. ISIS juga mereka mengidam-idamkan ada satu pemerintahan khilafah untuk seluruh dunia Islam. Tetapi kalau yang Abdul Qadir Baraja ini mengangkat dirinya sendiri. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khilafah, lalu kemudian ibaratnya mencari pengikut lah gitu dengan organisasinya itu, Khilafatul Muslimin. Jadi bagi HTI, bagi ISIS, bagi JAD, bagi kelompok-kelompok yang punya keinginan menciptakan khilafah, Khilafatul Muslimin ini nggak dianggap orang halu lah gitu. Jadi mereka tidak tidak disejajarkan dengan pejuang-pejuang lah bahasa mereka ya, pejuang-pejuang khilafah yang lain gitu. Iya. Ya, Jadi kalau HTI itu prinsipnya transnasional, Mas Ridwan, maka Khilafatul Muslimin ini bukan transnasional ya? Betul, dia berharap, dia muncul dari Lampung tapi berharap dunia Islam termasuk di luar Indonesia mengakui Abdul Qadir Baraja sebagai khilafahnya. Ini kan ya seperti halu lah. Kalau bahasa kami itu seperti Sunda Empire lah dulu, tapi pakai narasi-narasi keagamaan gitu. Oke. Kalau besar organisasinya sendiri seperti apa, Mas Ridwan, Khilafatul Muslimin ini? Mereka ini bergerak di beberapa kota ya, dengan sistem kelompok-kelompok pengajian kecil. Ada mungkin namanya itu, kalau nggak salah namanya Umul Qura ya. Itu tim-tim kecilnya itu, anggotanya 7 sampai 10 orang, dan mencari pengikut ya. Tentunya pengikut itu definisinya Mas Leo adalah ketika mereka mengakui Abdul Qadir Baraja sebagai khilafahnya, sebagai khalifahnya.
Kalau mengakui itu, maka mereka masuklah menjadi bagian dari Khilafatul Muslimin versi Lampung ini. Jadi ini narasi sederhananya barangkali ini bukan teror ya. Karena kalau teror mestinya teman-teman Densus yang bergerak. Mungkin ini menimbulkan keonaran di muka umum atau mungkin delik-delik pidana umum yang lain. Baik, kita nanti akan ikuti perkembangan selanjutnya. Untuk saat ini terima kasih Mas Ridwan Habib, pengamat terorisme sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Ridwan. Pagi, makasih. Dan pemirsa itulah yang tadi sudah terjadi, kepolisian menangkap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung dan menurut informasi akan dibawa ke Jakarta. Dan menurut pengamat terorisme Ridwan Habib, Khilafatul Muslimin memang juga bercita-cita untuk mendirikan sebuah khilafah meskipun tidak bersifat transnasional seperti Hizbut Tahrir, dan ini menyebabkan keresahan ataupun sesuatu yang mengganggu sehingga kepolisian melakukan penangkapan. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa.